Salam kasih dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara, anak sekalian dimanapun berada. Kembali hari ini bersama dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, dari GKI 5 dalam program Sapaan Gembala, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023. Saya membawakan seri tentang masa raya Paskah, tepatnya masa Prapaskah, di mana kita diajak kembali menghayati laku-laku spiritual dalam menghayati pengorbanan Kristus. Seri yang kedua ini kita akan membahas tentang puasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali bersama dengan umat-Mu akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Tolonglah kami dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti dan mampu melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih jadikan nas untuk permenungan kita diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Hal berpuasa merupakan hal yang sebenarnya bukan asing bagi kita orang Kristen saat ini, karena hal puasa itu hampir setiap agama atau keyakinan memiliki laku puasa. Puasa itu apa sih? Gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun melakukan puasa. Jadi puasa identik dengan menahan diri. Secara umum, secara harfiah berpuasa artinya tidak makan dan tidak minum. Yesus juga melakukan itu. Banyak nabi-nabi, bahkan Rasul Paulus, ketika pertama kali dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, menjadi buta, dia tidak makan, tidak minum selama 3 hari, hingga akhirnya dikunjungi oleh Ananias untuk dijamah dan disembuhkan. Artinya, laku puasa yang dialami, dilakukan, seringkali menjadi kesempatan untuk sungguh-sungguh berfokus mencari kehendak Tuhan. Menahan diri, menahan lapar, bukan untuk memaksakan kehendak, kemauan, apalagi untuk mencapai tujuan tertentu. Kita juga melihat bahwa puasa itu menjadi sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ajaran Tuhan Yesus dalam bacaan Injil kita saat ini, Tuhan Yesus melihat banyak puasa digunakan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari perhatian bahwa seseorang itu hebat, mampu menahan diri dari makan dan minum dengan dipamerkan dan di show off-kan, ya, ditunjukkan supaya melihat bahwa orang itu hebat dan kuat. Dalam pengajaran ini Yesus menekankan bila engkau berpuasa, yang utama adalah Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu lakukan. Berdoa, berpuasa merupakan rangkaian peribadahan juga sebagai lakukan upaya untuk menyembah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga tidak perlu untuk dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjukkan, apalagi dengan haus sanjungan pujian. Wah, hebat ya, bisa puasa 40 hari nih masa Prapaskah. Itu adalah hal-hal yang Tuhan Yesus tegur tidak benar, sebagai sesuatu yang menafik supaya orang lain melihatnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa niatan dari puasa itu yang utama adalah bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus sebelum memasuki pelayanannya
Dia juga berpuasa 44 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dan di puncak puasanya itu iblis hadir datang menggoda. Ada 3 kali ya. Kita perhatikan beberapa minggu yang lalu pencobaan yang dialami Yesus, dan Tuhan Yesus berhasil mengalahkan mereka karena Yesus taat dengan firman Allah, firman Tuhan. Ini menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah teladan bagi kita ketika kita juga akan menghadapi sebuah tugas, menghadapi sebuah tantangan, pergumulan yang tidak mudah. Puasa menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mempersiapkan diri menghadapi apapun tantangan kesulitan yang ada. Di masa Prapaskah ini, kita juga diajak berpuasa, bukan hanya menahan diri apa yang kita sukai, menahan diri dari makan kenyang, menghindarkan diri dari tindakan-tindakan hedon gitu ya, tetapi bukan semata-mata untuk menunjukkan kesalehan kita, kehebatan kita, tapi kita juga semakin tahu, Tuhan, Engkau mau apa dalam hidup ini. Berbahagialah setiap saudara yang dalam menghayati masa Prapaskah ini menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Panggilan Tuhan yang dinyatakan melalui gerejanya saat ini di KID 5 mengajak kita untuk menyisihkan sedikit berkat dari kita, menahan diri dari kesenangan itu untuk disisihkan bagi saudara-saudara kita yang berada di suku Anak Dalam Jambi. Di sana mereka membutuhkan untuk pembuatan perpustakaan, untuk literasi buku, bacaan, supaya mereka mendapatkan pengetahuan, dan nanti juga ada sembako yang akan dibagikan untuk sebagai bukti bahwa ada berkat Tuhan yang bisa dinikmati dan dirasakan. Dan tentu itu sangat berarti. Mari kita melakukannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketulusan, sebagai cara kita untuk terus menghayati bagaimana Kristus mau berkorban demi untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang menyatakan kepada kami tentang hal berpuasa. Hakikatnya adalah untuk menahan diri dari segala kesenangan, bahkan keserakahan ataupun ketamakan. Bukan hanya tentang makanan Tuhan, tetapi tentang kesenangan kami. Mungkin kesenangan dalam menggunakan media sosial, bermain game, jalan-jalan yang tanpa tujuan, ataupun lebih kepada menuruti kepuasan kedagingan, ataupun hal-hal duniawi yang lainnya membuat kami jauh dari Tuhan atau melupakan tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur di masa Prapaskah ini diajakkan untuk menghayati pengendalian diri, terutama dari hal-hal kesenangan duniawi, dan kami juga diingatkan untuk menyisihkan berkat itu untuk orang-orang yang Tuhan tunjukkan, untuk kami tolong, kami bantu. Terima kasih untuk panitia Paskah yang telah berupaya menyatakan panggilan Tuhan bagi umatmu di KID 5 saat ini, untuk dukung pelayanan jemaat GITJ, Pos PI Sarolangun, sebuah anak dalam di Jambi. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan berkati panitia yang mengelola dan majelis jemaat yang memberikan dukungan dan support, semuanya boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, bahwa pada tanggal 13 ada saudara kami yang berulang tahun, untuk Indriana Sabta Pamungkas, Ibu Nelly Hotma Boru Simatukang, Hotma Risi Simatupang, Bapak Arif Sasongko Adi, dari Naomi Evelyn Pangaribuan. Juga pada tanggal 14 Maret ada Ibu Siti Rahayu dan Saudari Jeremy Vicesius. Tuhan, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun ini terus hidupnya dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk mereka boleh menyatakan karya Kristus yang boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan,
mencintai, mengasihi keluarga, orang-orang di sekitarnya, dan boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kami terus berdoa untuk gerejamu GKI 5 dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada, boleh terus menolong umatmu untuk terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, tahu yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Kami mendoakan bangsa negara kami dalam limpahan rahmat cinta Tuhan, terutama menjelang tahun politik, di mana pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tuhan menolong, meskipun ada gejolak dinamika politik yang ada, mampukan mereka terus mewujudkan persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kedamaian. Seluruh doa kami Tuhan, kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari lanjutkan kehidupan kita, karya pelayanan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin langkahmu, dan memberkati setiap karya kehidupanmu. Haleluya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.